Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa nasta'in. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian kita pada hari ini yang insya Allah Allah ridhoi dan rahmati. Salawat ma'asalam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua insya Allah yang insya Allah akan diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan dengan bersama membaca basmalah dan umul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustazah kita yang tercinta, Ustazah Lia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah sehat ya, ibu-ibu yang hadir, insya Allah sehat juga ya semua ya. Baik, Alhamdulillah. Baik, Ustazah, untuk hari ini makro bacaan kita di surat Al-Qiyamah, surat ke-75. Silahkan dibuka mushafnya, ibu-ibu. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol, Ustazah. Syukran Bu Rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati tim DJWI, Bu Ane dan Bu Rifa, bunda-bunda sekalian kelas tahsin tilawah yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, tak lupa juga nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita dan bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah sekali lagi untuk kita semua, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Anak-anak cucu keturunan kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah. Allah fasihkan lisan kita untuk terus belajar membaca Al-Quran dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan langsung dibaca surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ada 40 ayat. Ini ayatnya pendek-pendek, insyaallah Ibu sudah 10 ya berarti ya. Mungkin 10 bisa ayat. satu orang 20 ayat. 20. Nanti lanjut ke surat Al-Mudatsir ya. Iya. Iya, baik. Silahkan yang pertama langsung aja Mbak Winda, 20 ayat 1 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bu, maaf saya belum bisa. Berisik di sini rumah saya. Oh iya, Bu Nur. Iya, berarti nanti Bu Nur dilewat dulu ya. Iya. Ya. Kenapa Bu? Saya nanti aja Bu. Iya, nanti aja. Iya. Sekarang Mbak Winda dulu. Iya, silahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. bin nafsil lawamah. Wawunya bertasdid tapi tidak boleh didengung. Ya. Hanya dimasukkan saja itu tasdid. Coba diulangi lagi. Wala uqsimu bin nafsi bil lawamah. bin nafsil lawamah. Lagi diulangi. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu Bal diikhfakan. Bal yuridul insanu. Bal yuridu insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Yaumul. Ulangi. Yas'alu ayyana Mbak Winda coba sebentar. Lu-nya coba jangan berhenti di situ ya. Yas'alu ayyana. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza barqal basar fa idza barqal basar fa qasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Nah, fathah harokatnya. Ulangi. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar. Nabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa aqqar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lita'jala bih. Nggak ada A-nya. Lita'jala bih. Coba ulangi lagi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Hanya panjangkan. Inna alaina. 2 harokat. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Tsumma inna alaina bayanah. Satu ayat lagi. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya, baik. Sudah sampai di situ Mbak Winda. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mbak Winda. Lanjut ya dengan Ibu Dwi ayat 21 sampai selesai. Silakan Bu Dwi. Ya, baik. Assalamualaikum Ustazah Bunda Rifa. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tazarunal akhirah wajuhun Wa, wajuhui. wa-nya harokatnya doma, Oh, Ibu. iya ya, baik-baik, maaf. Wujuhui yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhui yauma izin basirah tazunnu ayyaf ala biha Ayyuf ala tazunnu ayyuf ala biha fakirah terus kalla iza balagotit taroki wakila. Ini apa nih? Ada S-nya. wakila Wakila ada tanda sakta di situ. ada sakta. Jadi gimana? Cara bacanya ketika kita menemukan ada bacaan sakta, maka Iya. kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru. Oh, Ya, jadi Ibu berhenti di man, kemudian berhenti sebentar tanpa ngambil nafas baru, Ibu lanjutkan rok. oh, Ya, coba ya. ya. Wakilaman Berhenti dulu. wakilaman rok apa? Nah, ya kol-kolahin. Coba ulangi sekali lagi. Wakilaman nggak panjang, maaf. Wakilaman rokok. Coba sekali lagi, Ibu jangan ragu-ragu ya. Iya, ini saya bacanya Ini bacanya apa gini, gimana? coba saya contohkan ya. Iya, iya. Wakilaman rok. Jadi Ibu berhenti, tapi nggak ngambil nafas baru gitu ya. Pas mengalafalkan rok. Ya, jadi dilanjutkan nafasnya. Ya, coba ulangi. Wakilaman rok. Terus? Wazonna annahul firaq. Terus? Waltafatis sakubis saqo ila rabbika yauma izil masaqo. Yauma izinil. Karena di situ zin ya. Yauma izinil masaq. Itu ada nun kecil di bawah alif. Di saya tidak ada. Ya, itu jadi Ibu pakai Quran Timur Tengah ya? Madinah ya. Iya. Tapi di situ harokatnya apa? Yauma izin gitu kan? Harokat za-nya kasroh yauma izil. Iya. Jadi kalau yang menandakan apa ya kalau di Al-Quran ini ya, Ustazah ya? Yang menandakan Ibu harokatnya kasrotain kan? Kasrotain. Kemudian ada alif yang ada gituannya. Ada apa tuh? Itu yang menandakannya ya? Nun. Iya. Sebentar, saya juga belum ngecek nih. Jadi kalau di Quran Timur Tengah memang ketika dia ada kasrot, ada tanwin ya, seperti misalnya yauma izin, nah itu tidak ada menggunakan nun kecil gitu. Nah, jadi kita pakainya bacanya yauma izinil gitu ya. Nah, kalau Quran standar yang kita pakai ini kan standar kita Indonesia, itu ada nun kecil di bawah alif. Oh ya. Bentar, coba saya lihat ya. Ya, Ibu sambil baca aja. Jadi itu bacanya ila rabbika yauma izinil masaq. Ya, baik. Ila rabbika yauma izinil masaq. Nah, iya betul. Di Quran Timur Tengah memang nggak ada dia. Dia nggak ada penulisan. Nah, maka standar orang Indonesia, standar kita itu cetakannya yang menggunakan ada nun kecil di bawah alif. Gitu ya. Ya, jadi itu yang membedakan. Maka ketika kita menggunakan menggunakan Al-Quran Timur Tengah ya kita harus betul-betul paham gitu. Ketika ada kasrotain, sesudahnya ada alif lam, maka bacanya bukan yauma izil tapi yauma izinil gitu ya, karena zinnya itu huruf za-nya adalah kasrohnya kasrotain
Jadi bacanya yauma izinil. Kecuali kalau sebelum harokatnya itu ada kasrohnya adalah kasroh biasa, baru bacanya yauma izil gitu ya. Karena di sini kan kasrohnya apa? Kasrotain. Oh, begitu nandainnya ya. Karena ada Iya. kasrotain, kemudian ketemu al itu ya. Alif lam, Alif lam, betul. alif Jadi lam. bacanya yauma izinil, Izin. gitu ya. Soalnya kan kalau kasrotain kan biasanya adanya di akhir ayat ya. Ini kan di Ya, tengah-tengah iya. ya. Ya, maka di situ kalau di Quran standar yang kita pakai dibantu artinya sudah ada untuk memudahkan gitu ya, ada nun kecilnya setelah za itu atau di bawah alif gitu. Jadi bacanya yauma izinil. Coba nanti kalau Ibu ini dibedakan Berarti ya, lagi. dibedakan Ya. dua Ya. Al-Qur'an itu. Ya, Iya, baik. lanjutkan. Saya lanjut ya. Ya. Fala soddaqo wala sholla walakin kazzaba wa tawalla summa apa? Ya, terusin. Summa zahaba ila ahlihi yatamatto aula lakafa aula summa aula lakafa aula ayah sabu ayah sabul insanu ayyut roka maaf sudah Ya, ulangi lagi. Ayah sabul ayah sabul insanu ayyut roka sudah ya. sudah Mati wat atau sudah gitu ya, bukan? Mati wat ya. Sudah. Oh, ya. Saya ulang lagi. Ya. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah alam yakunu fatam mim apa nih mani yumna ya, karena di situ ya-nya ada dua ya. Ya pertama harokat kasrotain, kemudian Ibu idghamkan masukkan ke ya yang kedua harokat dhammah. Oh ya, baik. Saya nggak familiar Al-Quran ini. Maaf. Alam yakunu fatam mim mani yumna mani yi lagi ya. Mani yumna ya. Terus? Ya, gitu. Makana alaqotang fakholako fasawa wajah alamin zaujainiz zakaro zaujainiz zakaro wal unsa alaisa zalika biqadirin ala yuhyi. Nah, itu bacanya apa lagi? Ala ayyuhyal. Apa? Yuhyiyal. Yuhyi. Ala ayyuhyil mauta. Itu ada tanda seperti ya pendek di atasnya Ibu. Itu jadi bacanya alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiya. Jadi ya-nya ada dua. Oh, ini ya. Yuhyiyal mauta. Oh. Nah, itu di atas. Nah, di atas itu ada tanda ya. Memang kalau Quran cetakan Madinah begitu dia. Belum familiar. Kalau di cetakan kita, ya-nya jelas ada titiknya. Dua. Jadi dia berdampingan. Jadi ala ayyuhyiyal mauta. Coba ulangi lagi ayat terakhirnya.
Alaisa zalika biqadirin ala ayyuh yiyal mauta. Nah, gitu betul. Ya, Ya, baik sudah. Jazakallah. Iya, Ya, makasih alhamdulillah. Ustazah ya. Baik ya, sama-sama Ya, Ibu. ya. Baik. Iya, Selanjutnya, baik. Terima kasih Ibu Dwi. Lanjut ya. Ke surat Al-Mudassir berarti Ustazah ya. ya. Baik. Ibu Nur sudah siap? Bu Nur, Siap, Bu. surat Al-Mudassir ya, dari 1 sampai 20. Silahkan. Nanti siap Ibu Nirwana. Silahkan Surat Bu apa? Nur. Surat apa, Bu? Mudassir. Al-Mudassir. Al-Mudassir surat ke-74. 74. 74. Iya. Ke belakang. Naik dari yang tadi. Tadi kan 75. Oh iya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Assalamualaikum Tarifah. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warruz zafahzur wala Nur, tamnun. sebentar, coba diulangi Ibu. Warrujza, jim dulu Oh. baru zai, kemudian fahjur pakai jim lagi. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Warruz zafahzur Fahjur. wala fahzur Fahjur, jim, fahjur. oh fahzur Coba ulangi lagi. Warrujza. warujza fahzur Terus? wala tamnun tastakshir Tir. wala tamnun tastakshir Sebentar. Itu tas pakai sin, taksir pakai sa. Ya. Sa. Ya, wala tamnun. Jangan lupa di situ ada ikhfa ya, Ibu. Wala tamnun tastaktir. wala tamnun tastakshir Terus? wali rabbika fasbir wa ija nukira fil nakur. Nah-nya panjangkan. Faiza nuqira fin naqur. Faiza nukira fin nakur. Fazalika yauma idi yaumun asir. Terus? Alal kafirina ghairu zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamdudah. Malam, Ya, Bu, dengungkan salah. Ibu, ulangi. Wa ja'altu lahu malam mamdudah wa banina su'ud Syuhuda. wa banina su'uda wa mahattu lahu wa mahattu lahu tamhida. Terus? Sumayato ma'u an ajid
An azid. Panjangkan, itu ada ya. Jadi ada huruf yang kita sukunkan. Jadi apa? Mad arid lisukun. Iya, panjangkan ya. Ulangi, Ibu. Summa. Yatma'ul an azid. Summa yatma'u. Bukan yatma'ul. Summa yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Terus? Sa'urikuhu sa'uda. Terus? Innahu fakkara wa Roknya pendekkan. Innahu fakkara wa qaddar. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Satu ayat lagi. Summa kutila kaifa qaddar. Ya, baik. Sudah sampai di situ, Bu Nur? Iya, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Lanjut ya dengan Ibu Nirwana ayat 21 sampai 40, silakan. Bu Nirwana, mic-nya silakan dibuka dulu. Assalamualaikum Ustazah Budarifa. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tazar. Lawahatul lil bashar. Alaiha 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru liyastayqina allazina utul kitaba wa yazdada allazina utul kitaba wa yazdada allazina amanu imanan wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Utul kitaba wal mu'minuna waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun. Baik, sudah? Anil mujrimin Sudah, Ibu. Sampai ayat ma salakakum fi saqar.
Ya, Qalu lam naku minal musallin ya, sudah ya. wa lam naku nut'imul Bu Nirwana, miskin. iya, maaf ya sampai ayat 40 nanti buat Ibu yang lain. Baik, Ya maaf, terima saya kasih juga Bu minta Fatima. maaf ya. Iya, Barakallahu baik. fikum. Saking semangatnya itu, asik jadinya, Masya Allah. Subhanallah. Baik, kita lanjut. Terima kasih Bu Nirwana. Ya, sehat selalu ya. Kita lanjut. Silakan Ibu Kusuma. Ya, terima kasih Bu Rifah. Assalamualaikum Bu Ustazah, Bu Rifah. Waalaikumsalam. Ayat 41 ya. Iya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim. Ulangi Ibu, ta'awuznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Anil mujrimin masalakakum fis saqar. I-nya dipanjangkan aja, jangan dimasukkan ke sin. Fisakor. Ulangi. Masalakakum fis saqar. Terus, Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul nut'imul. miskin Nut'imul miskin. Ulangi Ibu. wa lam naku nut'imul miskin Nut'imu. Nut'nya dikolkolahkan. Kolkolah sugro ya. Ya, ulangi. wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu Kunna, naknya panjangkan. Dua wa harokat. kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in wa ma lahum anit tadkirati muridin Terus, ka'annahum humurum mustanfirah roknya pendek. farot Mustanfiroh. Ulangi Ibu, ayat 50-nya. ka'annahum humurum mustanfirah Umurum, itu ada tanwin bertemu mim. Idgham. Ulangi. ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullum ri'im minhum tasuhufam mutasyarah. Suhufam munasyarah. Bal Lagi. yuridu kullum ri'im minhum ayyuta Ulangi dari situ. Ayyuta dengungkan. ayyuta suhufam munasyarah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Kalla innahu tadhkirah. Bu-nya panjangkan. Innahu. Lihat harokat domahnya. Ulangi. Kalla innahu tadhkirah. Faman sya'a dzakarah. Wa ma yadhkuruna illa ada tafsirnya Ibu. Illa. Ulangi. wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, Masya Allah. Sudah sampai situ Ibu? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sadaqallahu adzim. Terima kasih Bu Ustazah. Iya, Sama-sama. baik. Terima kasih Bu Kusuma. Alhamdulillah. Ya, Ustazah sudah semua. Ini Bu Fatmi izin nggak hadir?
Insya Allah sudah Ya. semua yang hadir. Silahkan kita lanjut Ustazah. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah membaca semua. Izin saya koreksi beberapa tadi dari 2 surat yang kita baca, yaitu surat Al-Qiyamah, lanjut dengan surat Al-Muddatsir. Yang pertama di surat Al-Qiyamah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi yang paling terlihat adalah ketika kita membaca di ayat 12, ya. Di ayat 12, coba Ibu lihat surat Al-Qiyamah. Ila rabbika yauma izinil mustaqor, ya. Yauma izinil mustaqor. Nah, kalau di Quran standar kita itu sudah ada nun kecil di bawah alif, ya. Jadi bacanya yauma izinil mustaqor gitu ya. Mustaqor. Tapi kalau di Quran Timur Tengah, ya, baik itu Quran Madinah atau cetakan Mesir, ya. Nah, itu di situ tidak ada nun kecil. Jadi harokatnya yauma izin, ya, di bawah za-nya itu adalah kasrotain jelas gitu ya. Nah, ini ya saya membandingkan dua, kebetulan saya pegang Quran Mesir ya. Jadi di sini ila rabbika yauma izin, ya, yauma izin mustaqor. Jadi kalau boleh saya lihatkan ke Ibu, mudah-mudahan kelihatan nih. Mana ya? Sebentar. Ila, coba dilihat di kamera. Ila robbika yauma izin. Ini ya, di ayat 12. Kelihatan? Iya, iya. Nggak ada Kelihatan. nun kecil, ya. Nggak ada nun kecil di bawah alif. Nggak ada Iya. nun kecil di bawah alif. Itu ila robbika yauma izin mustaqor. Nah, Izin, maka iya. maka ketika kita menggunakan Al-Qur'an Timur Tengah, nah itu kita harus sudah paham betul bagaimana cara membacanya. Misalkan ketika ada tanwin seperti ini kasrotain, sesudahnya ada alif lam, maka dibacanya bukan yauma izil, ya, tapi yauma izinil mustaqor, gitu ya. Yauma izinil mustaqor. Baik. Kemudian di ayat 27 ini ada tanda saktah, ya, yang sebagaimana sudah kita bahas sama-sama. Saktah itu artinya apa? Tanda wakaf kalau kita berhenti sejenak, ya, tanpa mengambil nafas baru. Ya, jadi bacanya waqilaman rok, gitu ya. Ini kebetulan ayatnya memang pendek, ya, waqilaman rok. Ya, jadi enak. Ya, pendek, berhenti dulu di man, berhenti sejenak, sebentar, tanpa mengambil nafas baru ketika kita melafalkan rok. Ya, kalau kita mengambil nafas baru maka akan seperti ini. Waqilaman rok, itu kelihatan. Ya, dan ketahuan terdengar gitu ya kalau kita mengambil nafas baru. Tapi kalau tidak, saktah itu waqilaman rok, gitu ya. Ya, jadi saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas yang baru. Baik. Mungkin bisa dicoba satu-satu. Saya mau dengar ibu-ibu mempraktekkan saktah di sini. Iya, mumpung ini ya ketemu ya dengan Iya. saktah. Coba mulai dari tadi yang pertama siapa? Mbak Yang Winda. pertama Mbak Winda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila man raq. Waqilaman. Ya, nunnya jangan dipanjangin ya. Waqilaman. Ulangi. Waqila man raq. Ya, tamam. Selanjutnya. Kemudian Ya. setelah Mbak Winda. Bentar, selanjutnya Ibu Dwi. Ya. Mana Bu Dwi? Silakan Bu Dwi. Waqilaman rok. Waqilaman, nun sukunnya diperjelas Ibu ya, jangan disamarkan, jangan disamar-samarin ya. Waqilaman, ya, coba ulangi. Waqilaman rok. Terus selanjutnya. Ya, baik. Lanjut dengan Ibu Nur Hayati. Mana Bu Nur? Silakan mic-nya dibuka Bu Nur. Waqilaman rok. Kolkolahikan Ibu, kolkolah rok. Ya, ulangi. Waqilaman rok. Terus selanjutnya setelah Ibu Nur.
Ya, silakan dengan Ibu Nirwana. Hmm. Bismillah. Wa qila man raq. Iya, baik. Selanjutnya sudah? Ya, Sudah terima semua, Ibu Kusuma? kasih. Satu lagi Wa- Ibu Kusuma. Wakilaman rok. Iya, baik. Ya, jadi gitu ya. Kalau kita menemukan tanda sakta, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru. Ya, tapi ada juga yang membaca tidak disaktahkan. Ada juga yang tidak menggunakan sakta. Ya, jadi bacanya bagaimana? Waqila marrok. Jadi dilanjut gitu ya. Nah, tapi yang kita pakai ini adalah membacanya dengan menggunakan sakta. Seperti itu ya. Iya. Baik. Eh, kemudian di ayat 30 ini sama kasusnya dengan tadi di ayat 12. Ila rabbika yauma izinil masak. Nah, itu ya. Yauma izinil masak. Baik. Nah, di Quran Timur Tengah ya, di Quran Timur Tengah itu tidak ada nun kecil sama seperti tadi di ayat 12. Ya, hanya harokatnya kasroh tain gitu ya. Nah, ini coba saya lihatin lagi ke Ibu di ayat sebentar tadi ayat 30. Coba dilihat. Sebentar. Nah, coba Ibu lihat di ayat 30. Ila rabbika yauma izin. Nggak ada nun kecil di bawahnya. Ya. Ya, nggak ada nun kecil di bawahnya. Ini Quran cetakan Timur Tengah. Kalau di Quran standar kita itu Ibu pasti ada nun kecil di bawah. Jadi bacanya enak gitu ya. Yauma izinil masak. Jadi lebih memudahkan gitu ya. Ya seperti ini. Tadi saya beri tanda. Coba Ibu lihat. Ya sama kan? Nah, ini cetakan standar Indonesia. Ya, yauma izinil masak. Nah, ada nun kecilnya di bawah. Kelihatan? Sudah ya? Iya, baik. Nah, maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran, boleh kita menggunakan Al-Quran cetakan Timur Tengah, boleh gitu ya. Tapi lebih baik ketika kita sudah menguasai sesuai dengan standar Al-Quran kita gitu ya. Jadi ketika Ibu pindah ke Quran Timur Tengah, Ibu nggak bingung bacanya seperti apa gitu ya. Atau paling tidak kita menguasai tajwidnya gitu ya. Iya. Baik. Nah, kemudian di ayat 40 tadi ayat terakhir dari surat Al-Qiyamah. Nah, ini yang tadi Bu Dwi agak kesusahan bacanya ya. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Kalau di Quran standar kita itu jelas ada 2 ya di situ, ya. Tapi kalau di Timur Tengah, Ibu lihat nggak ada titik kecil bahkan. Coba dilihat di ayat terakhir, dilihat di sini. Nah, coba Ibu lihat di situ. Ala ayyuhyi, bahkan ya-nya numpuk di atas itu kecil gitu ya, nggak ada titiknya. Nah ya, jadi itu dibacanya ala ayyuhyiyal, yuhyiyal, jadi dibaca dua. Tapi kalau Timur Tengah nggak ada Bu, coba Ibu lihat, nggak ada kan? Cuma yi aja gitu ya. Bahkan ada ya di atas. Nah, itu ya. Ya, jadi ini perbedaan penulisan dari perbedaan dari Quran standar kita dan Al-Quran Timur Tengah gitu ya. Baik. Jadi di situ di ayat terakhirnya surat Al-Qiyamah dibacanya alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta gitu ya. Iya, baik. Sudah? Dari surat Al-Qiyamah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Di surat Al-Mudaththir ini ayatnya pendek-pendek, hanya satu ayat yang panjang tadi di ayat 31. Tadi ada satu yang saya berikan tanda, ini berkaitan juga dengan penulisan Al-Qur'an. Di ayat 14, coba Ibu lihat. Di ayat 14 wa mahadtu. Itu bacanya apa? Wa mahatu.
Masuk ke Mahatu. ta. Wamahatu. Langsung ta. Lahu tamjidan. Langsung Wa ta. mahatu. Jadi dalnya hilang, kita leburkan gitu ya. Jadi bacanya apa? Yang terbaca adalah huruf ta ya. Wa mahatu ya. Jadi di huruf ta-nya itu jelas bertasdid ya. Wa mahatu. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin idgham ya. Jadi idghamnya juga di situ kamil gitu ya. Kalau tingkatan idghamnya dia kamil karena memang dalnya hilang gitu ya. Yang harusnya dal itu biasanya apa? Kalau sukun kita baca kol. Tapi karena setelahnya ta dan di situ bertasdid, maka kita idghamkan. Jadi bacanya wa mahatu ya, dalnya hilang. Nah, kemudian kalau di surat Al-Mudaththir di cetakan Timur Tengah itu di huruf dalnya tidak ada tanda sukun. Coba Ibu yang pegang Quran Timur Tengah dilihat. Dalnya ada tanda sukun kah atau tidak? Nggak ada. Dwi pegang? Tidak ada. Tanda Nggak ada matinya nggak sukunnya. ada. Ah, itu ya. Nggak ada. Jadi kalau kita membaca menggunakan Al-Quran Timur Tengah, ketika dia harus diidghamkan, sesudahnya ada huruf bertasdid setelah huruf sukun, maka itu dalnya sukun, gitu ya, seperti di sini. Ya, kalau ini kan nggak ada nih. Coba Ibu lihat, ya, sebentar. Wa mahatu. Coba lihat di sini. Wa mahatu ayat 14 sudah saya garis bawahi. Ya, wa mahatu. Nggak ada harokat sukun pada huruf dal. Kelihatan? Terlihat? Terlihat. Ya, nggak ada huruf sukun. Harokat sukun pada huruf dal. Ya, ini Al-Quran cetakan Timur Tengah. Ya, jadi ketika Ibu membaca menemukan ya di dalam tulisan Al-Quran, terutama cetakan Timur Tengah ini, ya, jadi dia dalnya tidak ada harokat sukunnya, maka dibacanya masuk kepada huruf ta di sini ya. Iya. Bacanya wa mahatu. Iya, jadi bacanya yang terdengar adalah suara huruf apa? Huruf ta. Nah, jadi kita idghamkan ya. Baik. Sudah? Ada lagi? Silah kosirohnya di apa ini pun nggak ada ya Ustazah? Di Timur Gimana? Tengah. Itu lagi, satu lagi. Kalau di Timur Tengah, sila kosirohnya dia tambahannya wawu kecil. Coba Ibu lihat. Ada nggak sesudah huruf H ada wawu kecil nggak? Ada. Nah, itu menandakan itu sila kosiroh. Ya, kalau di Quran standar kita itu harokatnya doma terbalik. Itu kan lebih mudah ya, mudah. Jadi kita mengenali itu sila kosiroh. Tapi kalau Timur Tengah dia, coba Ibu lihat. Nah, ini hu di ayat yang sama ya, di ayat 14, wa mahatu lahu, harokatnya domah biasa. Sebentar. Domanya domah biasa, tapi ada wawu kecil setelah H. Nah, itu jadi panjangnya berapa? 2 harokat. Lahu, gitu ya. Iya. Mu'alimah, terima kasih ya Mu'alimah. Dulu saya berpikir itu kan wow yang Mu'alim Ustazah bilang tadi, wow kecil itu. Dulu pada pikiran saya, oh itu tanda koma. Rupanya wow ya, makasih Ustazah. Iya. Nggak apa-apa Ibu ya, ketika kita nggak tahu nggak apa-apa ya. Jadi itu kalau di Al-Quran Timur Tengah ya dia tidak ditandai madzilah itu dengan domah terbalik. Kalau kita standar kita domah terbalik lahu itu udah jelas panjang ya dua harokat. Tapi kalau di Quran cetakan Timur Tengah dia menggunakan wawu kecil. Ya, wawu kecil seperti di sini di ayat 14 di surat Al-Mudaththir ini wa mahatu lahu. Nah, itu pakai wawu kecil, tidak ada domah terbalik. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, sudah ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan bacaan? Jelas semua? Ada lagi silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi kita. Ya, kita lanjutin ya. Nanti sambil Ibu menyimak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, kita lanjutkan. Saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang waqaf dan wasol di dalam bacaan Al-Quran. Waqaf artinya apa, Ibu? Berhenti. Berhenti. Waqaf berhenti. Wasol Berhenti. Sambung. sambung. Nah, ini istilah-istilah bacaan seperti ini kita harus familiar ya ketika kita mempelajari ilmu tajwid. Baik. Yang pertama, definisi daripada waqaf adalah menurut bahasa itu artinya al-kaf atau al-habs yang artinya adalah menahan. Ya, sedangkan menurut istilah adalah menghentikan bacaan sesaat di akhir atau di tengah untuk mengambil nafas dengan melanjutkan bacaan tersebut ya. Jadi waqaf ini bisa terjadi di tengah, bisa terjadi juga di akhir. Ya, kalau di akhir sudah jelas di akhir ayat gitu ya. Kalau di tengah, nah ini bisa terjadi beberapa keadaan ya. Jadi dinamakan pertama pembagiannya itu ada yang dinamakan dengan waqaf intizari. Ya, waqaf intizari. Kemudian yang kedua waqaf ikhtibari, yang ketiga ada waqaf idtirori, dan yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. Sekarang kita bahas satu persatu pembagian waqaf ini. Baik, di sini ada waqaf intizori. Yang pertama menurut bahasa artinya adalah menunggu atau menanti, ya. Sedangkan menurut istilah, waqaf yang digunakan oleh qori atau pembaca Al-Quran dalam rangka menggabungkan beberapa riwayat dari kiroat-kiroat yang mutawatiroh. Jadi yang dalam ilmu kiroat atau ilmu bacaan Al-Quran itu kita mengambil dari beberapa riwayat, ya, riwayat para imam kiroat yang kita banyak gunakan sekarang ini. Di Indonesia, di Malaysia itu banyak menggunakan qiraat hafaz ya, yang sekarang kita baca seperti sekarang ini. Nah, kemudian contohnya ketika kita membaca qiraat itu jadi ada beberapa perbedaan. Misalkan contohnya ada yang membaca wadduha menjadi wadduhe gitu ya. Wallaili idza saja dibaca wallaili idza saje. Nah, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dibaca wa ma qole. Nah, itu juga bagian daripada qiraat ya, macam-macam qiraat. Dan itu banyak sekali ya, ada qiraat asyroh yang disebut dengan 10 qiraat atau qiraat yang 10, ada qiraat sab'ah. Nah, ini panjang sekali, banyak pembahasannya dari beberapa imam ulama qiraat kita. Nah, contohnya kemudian kita ambil contoh misalkan ya dalam surat Al-Fatihah. Ya, dalam surat Al-Fatihah misalkan ketika kita membaca, kalau bacaan kita yang Al-Fatihah sekarang ini yang memang sudah itu yang kita baca sehari-hari, yang biasa kita baca adalah riwayat hafaz gitu ya. Nah, kalau ada imam riwayat dari riwayat Qalun namanya. Jadi ketika membaca misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi maknya nggak panjang. Ya, Maliki Yaumiddin. Ada dengar. Nah, itu maknya nggak panjang. Kalau kita kan bacanya Maliki Yaumiddin gitu ya, Bu? Ya, ya. Nah, itu Ada contohnya. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihimu. Nah, kalau qiraat Qalun, mereka membaca Al-Fatihah itu ketika tidak Al-Fatihah saja ya, tapi dalam kata jamak misalkan hum, him. Nah, itu jadi membacanya Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Nah, gitu ya. Jadi bukan alaihim ya, bukan alaihim ghairil maghdubi alaihim, tapi alaihimu ya, alaihimu. Nah, itu adalah perbedaan bacaan qiraat gitu ya. Itu kalau kita mempelajari tentang bacaan qiraat tuh enak Bu, seru gitu ya. Saya pun masih harus banyak belajar lagi ya. Jadi waqaf intizori ini berkaitan dengan riwayat atau bacaan
yang mutawatirah dari beberapa riwayat yang dibaca. Baik. Nah, ini yang kedua kita lanjutkan. Wakaf ikhtibari menurut bahasa adalah berarti percobaan atau ujian. Yang menurut istilah ialah wakaf yang digunakan bagi pembaca Al-Quran yang sedang diuji kemampuannya dalam memahami tajwid. Ya, ini artinya seperti ibu saya berikan materi gitu ya, saya berikan soal evaluasi. Nah, ini dinamakan wakaf ikhtibari ketika misalkan, ayo Bu baca tanda wakaf ini ya, wakaf kof dan lam, Ibu cara bacanya seperti apa gitu ya. Nah, atau tanda wakaf misalkan sod dan lam bacanya seperti apa. Nah, itu jadi kita sedang diuji dalam keadaan ujian gitu ya. Nah, ini wakaf ikhtibari. Nah, kemudian wakaf ittirori ya, wakaf ittirori ini adalah secara bahasa ketika kita berhenti dalam keadaan terpaksa gitu ya, dalam keadaan terpaksa. Misalkan karena apa? Karena keadaan kita yang memaksa untuk berhenti. Misalkan dikarenakan apa? Nafas kita pendek, lupa gitu ya, atau kita batuk ya, bersin. Nah, ini namanya berhenti dalam keadaan darurat. Ya, misalkan kita ambil contoh di ayat yang agak panjang tadi di surat Al-Muddatsir ayat 31 ya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Berhenti di situ kan? Ya, karena meskipun di situ tidak ada tanda wakaf, tapi kita berhenti. Ya, karena memang nafas kita nggak kuat ya. Kita nggak bisa untuk melanjutkan bacaan sampai akhir gitu. Jadi kita berhenti dalam keadaan darurat. Gitu. Kemudian wakaf ikhtiyari. Nah, wakaf ikhtiyari ini berarti kita bisa memilih ya, atau artinya pilihan. Menurut istilah, wakaf yang digunakan seorang pembaca Al-Quran sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan wakaf ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1, ada wakaf tam, yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf qobih. Sekarang kita bahas ini ya, wakaf ikhtiyari artinya pilihan ketika kita membaca Al-Quran di antara 4 wakaf ini. Ya, 1 wakaf tam. Wakaf kata tam ini berarti sempurna. Ya, sempurna. Wakaf tam yaitu wakaf pada satu kalimat yang sempurna yang tidak ada hubungan lagi dengan kalimat sesudahnya, baik makna maupun lafaznya. Wakaf ini kebanyakan dijumpai di akhir ayat. Nah, maka ketika kita berhenti di akhir ayat, itu sudah sempurna. Itu menandakan setiap ayat, ketika kita berhenti di akhir ayat, itu menandakan itu adalah sudah wakaf berhenti yang sempurna, gitu ya, sesuai dengan makna dan lafaznya. Contohnya misalkan, Maliki Yaumiddin. Ya, itu kita berhenti, ya kan? Atau contoh yang lain juga pada di tengah-tengah ayat, wa innakum latumarruna alaihim musbihina wa billail afala ta'qilun. Nah, afala ta'qilun ini baru di akhir ayat sebenarnya. Tapi ketika kita berhenti di wa billail, nah ini berarti maknanya sudah sempurna di sini ya, meskipun kita berhenti di tengah-tengah. Nah, biasanya wakaf ini diberi tanda apa? Qaf dan lam. Nah, maka ketika kita menemukan bacaan Al-Quran ditandai ada tanda wakaf, qaf dan lam, artinya apa? Lebih baik kita berhenti. Maka di situ kita tidak memotong atau tidak menghilangkan sebagian makna ataupun lafaznya. Ya, jadi nah ini kadang-kadang kita ya ada wakaf, qaf dan lam dibablas gitu ya, dilanjutin terus. Sedangkan ada wakaf sod dan lam, wasal aula, dia berhenti di situ, ya, dibalik-balik gitu. Nah, ini perlu dipraktekkan di sering-sering ya, biar ibu lebih memahami lagi ya. Ketika misalkan ada tanda wakaf lam alif, berarti tandanya apa di situ? Tanda wakaf lam alif. Kalau lam alif maknanya apa? Lebih baik, lebih utama berhenti. Lam alif. Lanjut, lebih baik lanjut. Nah, kalau lam alif
kita lebih baik lanjut. Di situ mamnu artinya. Ya, nggak boleh berhenti di situ. Jadi lebih baik dilanjutkan. Misalkan tadi di ayat yang 31 tadi surat Al-Muddatsir. Nah, ini ada beberapa tanda waqaf dalam satu ayat. Ya, coba kita lihat di sini. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum. Misalkan nafas kita nggak kuliah berhenti di situ. Ya, maka tadi di setelah kata malaika itu ada tanda waqaf apa? Sod dan Lebih lam. baik Ya, lebih baik diteruskan. apa? Wasal. Diteruskan. Lebih baik kita lanjutkan, ya, diwasalkan. Kemudian wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab. Nah, itu tadi. Kemudian setelah kafaru ada tanda waqaf apa? Lam alif. Tidak boleh Nah, lam alif tidak boleh berhenti, ya, berhenti. mamnu, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitab. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم. Misalkan gitu ya. Nah, itu juga ada wal mu'minuna, setelahnya ada waqaf apa? Lam alif. Ya, mamnu. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ada tanda apa di situ? Waqafnya tanda Lebih qaf baik dan lam. berhenti. Ya, lebih baik berhenti. Udah berhenti aja di situ ya. Masalah. Meskipun nafas ibu masih kuat ya, tapi di situ ada tanda waqaf qaf dan lam. Sebaiknya kita berhenti gitu ya. Nah, ini juga ada kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Berhenti ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Berhenti lagi. Itu ada tanda qaf dan lam lagi. Wa ma hiya illa dzikra lil busyra. Gitu ya. Nah, itu jadi ada tanda-tanda waqaf yang perlu kita pahami dan kita praktekkan. Ya, ketika kita sudah tahu, jadi itu sebaiknya dipakai ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian setelah waqaf tam ada waqaf apa? Waqaf kafi. Ya, waqaf kafi artinya cukup. Waqaf kafi yaitu waqaf yang sempurna dari segi lafaz, tetapi masih ada hubungan dari segi makna dengan kalimat sesudahnya. Jadi dia dari segi lafaznya udah tepat berhenti di situ, ya. Dan ketika kita berhenti, berarti sesudahnya masih juga ada hubungannya, ya. Misalkan contohnya di sini dari surat Al-Baqarah awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina. Nah, ini kan berhubungan, berkaitan, ya. Secara lafaz dia sudah sempurna, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka itulah Alkitab atau Al-Qur'an yang tidak diragukan lagi, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi maknanya akan lebih sempurna ketika dilanjutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi orang-orang yang bertakwa ini yang siapa gitu ya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu lanjutan maknanya. Ya, jadi di sini ada keterkaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya dari segi makna. Baik, ini adalah waqaf kafi. Selanjutnya, waqaf hasan. Waqaf hasan itu apa? Hasan itu artinya baik. Kalau ahsan, dia lebih baik. Kalau ibu membaca Al-Quran,
ya, ahsanti. Nah, itu sering dipakai oleh orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab, Mesir gitu ya. Ketika kita menyampaikan bacaan ya, kemudian bacanya bagus, ahsanti. Nah, mungkin Ibu sering dengar. Ya, ahsanti itu artinya baik sekali. Nah, kalau hasan baik. Baik. Kemudian wakof hasan yaitu wakof yang sempurna pada suatu kalimat baik lafaz maupun makna. Namun, nah masih ada kaitan dengan kalimat sesudahnya. Hal ini terjadi pada kata sifat atau kata ganti. Jadi ini lebih detail rendah lagi tingkatannya ya. Kalau tadi wakof kafi ya dia secara bacaan lafaznya ya sudah sempurna. Kemudian dia akan lebih sempurna lagi ketika secara maknanya kita lanjutkan. Nah, kalau ini, kalau wakof hasan, kaitannya dengan kalimat sesudahnya pada kata apa? Sifat atau kata ganti. Misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kalau kita berhenti di alamin enak ya. Tapi ini dia berhentinya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini bagus nggak maknanya? Segala puji bagi Allah. Bagus, gitu ya, secara makna. Tapi Allah itu Rabbul Alamin, ya, Rabbil Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu adalah sifat atau bagian daripada sifat Allah Ta'ala. Nah, maka akan lebih lengkap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Alhamdulillah saja, bagus nggak? Bagus, ya. Maka dikatakannya di sini adalah wakofnya wakof hasan atau baik. Baik, selanjutnya wakof kobih. Nah, ini sudah kebalikannya dari hasan. Ya, kobih adalah artinya buruk atau jelek. Wakof kobih yaitu berhenti pada kalimat yang belum sempurna. Kalimat dan maknanya karena masih berhubungan dengan kalimat sesudahnya. Hal ini bisa terjadi berupa pada mudhof ilaih atau fiil dan fa'il mubtada dan khobar. Misalkan, contoh, Alhamdulillah. Dia berhenti di kata alhamdu, segala puji. Siapa yang dipuji? Gitu ya. Maka dikatakan di situ enggak bagus gitu, buruk jadinya. Makanya dikatakannya wakof kobi. Ya, kalau tadi alhamdulillah masuknya wakof hasan. Tapi kalau alhamdu segala puji, mentok gitu. Maknanya tuh enggak ada lanjutannya. Ya, enggak lengkap. Nah, kemudian misalkan di ayat wa ma arsalnaka illa mubasysyiran au nadhira. Nah, ini kan dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, ketika dia membaca wa ma arsalnak gitu ya. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad, berhenti di situ gitu ya. Nah, itu menjadi wakofnya wakof kobi. Seperti itu ya. Bunda-bunda sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang itu tadi wakof. Nah, ini sedikit tentang wasol. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya, insya Allah. Baik. Kemudian kalau wasol artinya adalah menyambung. Maksudnya adalah menyambung bacaan dari suatu kalimat dengan kalimat berikutnya. Cara mewasalkan bacaan. Nah, ini seringkali kita dipraktekkan ya ketika kita ingin mewasalkan bacaan bagaimana. Satu, bila harokat terakhir berharokat fathah, kasroh, dan domah bertemu dengan huruf yang berharokat, maka dibaca sesuai dengan harokatnya. Jadi tidak berubah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba kalau ibu wasolkan gimana? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Nah, jadi sesuai dibaca harokatnya saja ya, karena memang di situ harokatnya jelas gitu ya, nggak susah. Nah, yang kedua, bila huruf terakhir berharokat tanwin, fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan huruf izhar, idgham, iklab atau ikhfa, maka dibaca sesuai dengan hukum bacaannya. Misalkan contohnya li'ilafi Quraisy. Itu kalau kita wakof. Sekarang kalau kita wasol gimana bacanya, Bu? Li'ilafi Quraisyin. Quraisyin ilah. Iya.
Kalau kita wasolkan, maka bacanya di sini ada hukum bacaan izhar antara Quraisyin dengan i, ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf, gitu ya. Nah, kemudian juga misalkan walayalin ashr. Nah, ini kalau kita waqaf. Kalau wasal gimana bacanya? Ayat 1 dan ayat 2 antara walayalin ashr dan wasyaf'i wal watr. Gimana kalau kita wasalkan? Walaya, ya? Walayalin Walayalin khosar. walayalin ashrin wasyaf'i. Ya. Karena apa tadi di sini ashrin? Ini kan harokatnya kasrotain ya, Bu. Nah, kemudian sesudahnya ada waw. Maka bacanya jadi dia apa? Diidghamkan. Iya. Walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. Nah, gitu ya. Iya, baik. Kemudian, nah ini yang ketiga, apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka bunyi nun pada tanwin diberikan harokat kasroh. Ya, contohnya seperti apa? Qul huwallahu ahadun. Nah, ini ya, ahadun, Allahus somad. Kalau kita berhentikan, qul huwallahu ahad, gitu ya. Allahus somad. Tapi kalau kita mau wasolkan menjadi qul huwallahu ahadunillahus somad. Gitu ya, ahadunillahus somad. Atau contoh yang kedua di sini ada khairun. Sesudahnya ada hamzah wasol, alif nih yang tidak berharokat. Kemudian ada to sukun, maka khairunit ma'anna. Ya, jadi bacanya khairunit. Ya, khairunit ma'anna. Baik. Kemudian yang keempat, ketika kita membaca wasal apabila ada akhir kalimat terdapat mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Karena menjadi apa? Menjadi mad jaiz munfasil. Contohnya misalkan, ketika kita waqaf, ar-ra'ahu istaghna, 2, ya kan? Inna ila rabbika ruj'ah, 2. Ara'aital ladzi yanha, 2. Ya, itu waqaf. Tapi kalau kita wasol, ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha. Nah, maka di sini terjadi hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ya, jadi 4 atau 5 harokat. Baik, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Baik. Mudah-mudahan jelas ya Ibu-ibu sekalian tadi apa yang sudah kita bahas sama-sama dan nanti bisa dipraktekkan dalam bacaannya sehari-hari. Iya, Sudah? baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kajian kita? Mau tanya Bu Silakan. Ustazah, Ya, silakan Bu Kusuma. itu kan setiap akhir ayat, maksudnya di atasnya tuh pasti ada tanda itu. Misalnya seperti lam alif, lalu shad lam atau itu maknanya apa itu Bu di akhir ayat gitu. Oh iya, terutama kebanyakan memang di ayat-ayat pendek ya. Ya, di ayat-ayat pendek misalkan di surat Al-Muddatsir. Nah, ini kan di ayat 1, antara ayat 1 dan ayat 2, ayat 1 ada lam alif. Ya, kemudian di ayat 2 ada shad dan lam. Kemudian di ayat 3 wa rabbaka fakabbir, ada shad dan lam lagi. Shad dan lam. Iya, ini maknanya bagaimana, kemudian kita bacanya gimana nih, gitu ya, ngikutin tanda waqaf atau sesuai ayat, gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas beberapa waqaf. Ada waqaf apa tadi? Ada waqaf tam, ada waqaf apa lagi? Ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, ada waqaf qobi. Nah, ini sebaiknya bagaimana? Ketika kita berhenti di akhir ayatnya, berarti itu sudah secara lafaz dan makna sudah sempurna, gitu ya. Iya, ya ayyuhal muddatsir.
Boleh nggak kita berhenti di situ? Ya boleh gitu ya. Nah, nanti yang lebih diperhatikan lagi ketika misalkan dalam satu ayat panjang, nah Ibu menemukan beberapa wakof. Nah, itu sebaiknya dipraktekkan ya, dipraktekkan tanda-tanda wakof tersebut. Tapi kalau misalkan di akhir-akhir ayat ini tadi sudah kita bahas sama-sama, entah itu wakof tam ataukah wakof kafi ataukah hasan ataukah wakof kobi gitu ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Baik. Jadi Tapi kalau kita ya, Ustazah, kalau di Mushaf Timur Tengah itu nggak ada ya Ustazah? ya di Mushaf Timur Tengah nggak ada memang. Iya. Iya, kalau di Mushaf Indonesia itu banyak memang tanda wakofnya, Bu. Ya, kalau di Iya, Mushaf iya. Timur Tengah memang nggak ada tanda wakof lam alif, sod dan lam gitu ya. Nah, maka ketika kita berhenti ya sudah ikuti aja tanda ayat tersebut gitu. Jadi Ibu jangan bingung ya. Jadi kalau di Quran Timur Tengah polos dia, nggak ada tanda wakof di akhir-akhir ayat. Coba Ibu lihat di sini surat Al-Mudatsir. Nih Quran Timur Tengahnya polos, nggak ada tanda wakof di setiap nomor awal. Coba kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, ayyuhal mudassir. Nah, kalau di cetakan standar kita itu ada sod dan lam setiap ayat, ya? Ya. Iya, Ustaz. Iya, jadi ketika kita belajar untuk lebih kita paham lagi, kita boleh menggunakan dua Al-Quran. Jadi ketika Ibu baca dengan Mushaf Madinah, nanti nggak bingung lagi. Dan Quran standar kita memang ini lebih memudahkan, gitu ya. Iya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah? Ada lagi silahkan. Tidak ada. Nah, berarti kita untuk kelas terakhir itu tanggal 6 ya Ibu-Ibu ya. Berarti kalau Ustazah lihat tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan Februari ya. Kita masih ada insya Allah 2 kali pertemuan lagi, betul nggak Ustazah? 2 Tanggal 6. kali ya. Seperti biasa Kamu sebelum tanggal berapa? Apa tanggal 18 kan? haflah tanggal 18, iya. Berarti Masih ada berapa kali nih hitungnya? berarti tanggal 6 kan setelah itu masih ada seminggu lagi kalau nggak salah Bu Rifa. Masih ada Iya seminggu nggak? lagi, tapi di sini kan sudah 24 pertemuan. Oh gitu. Oh, Tanggal iya, 6 iya. berarti ya. Insya tanggal 6. Oke, Jadi berarti sebelum setelah tanggal 6 itu ya kita terakhir. ada evaluasi ya sebelum akhir ya di akhir. Saya pikir tanggal belasan terakhir hari Oh gitu Kamis. ya. Berapa tuh tanggal berapa? Kalau Iya, karena kan hitungan dari yang Bu Ana sih tanggal 6 ya. oh Tanggal 6. gitu. Iya, iya, Mm-mm, iya. Tanggal 6. Iya, iya. Ya, baik. Karena saya biasanya saya ingatnya tuh setelah evaluasi Kamis, minggunya haflah gitu. Iya, Makanya tapi saya pikir sekarang belasan maju. gitu. Oh, sekarang maju. Ya berarti Iya. nanti setelah evaluasi libur tuh 2 kali Libur pertemuan terus baru haflah. haflah gitu ya. Iya, Oh seperti itu gitu. insya Allah ya. Ya, Haflahnya baik. tanggal 18. Jadi Bentar. mohon nanti haflah bisa ajak teman saudara ya, biar hadirnya rame gitu ya, insya Allah. Ya. Karena Banyak insya door Allah prize-nya ilmunya ya. nanti bagus. Banyak door Baik, prize-nya, Bu. ada itu juga, ada door prize-nya. Ya, makanya tuh. Baik, Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan ya. Silahkan Maaf kita tadi sempurnakan dengan saja. doa. Oh, ada lagi? Enggak, maaf tadi saya Ah. pas tanya terus HP saya kok mati gitu loh. Jadi Oh gitu. Jadi belum kejawab. Jadi jawabannya belum ya? Iya, apa tuh buku Jadi, Suma? Boleh diulang, nggak apa-apa. Satu ya, lagi ya jadi Ustazah gini ya. ya. Jadi gini buku Suma, seperti misalkan di surat Al-Mudatsir tadi, Ibu kan bertanya, itu di setiap ayat itu ada tanda wakof, ya kan berbeda-beda, ada lam alif, ada sod dan lam, gitu ya. Nah itu kan berkaitan dengan tanda baca, gitu ya. Nah tadi kita sudah membahas tentang wakof tam, kemudian wakof kafi, wakof hasan, dan wakof kobi, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita berhenti sesuai di akhir ayat, maka secara lafaz dan maknanya itu sudah sempurna. Nah, maka kita berhenti di situ, masalah nggak? Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting sudah di akhir ayat. Karena memang tadi sudah kita bahas bahwa kayak di Al-Quran Timur Tengah itu nggak ada tanda wakof di awal-awal ini. Polos. Coba Ibu lihat di surat Al-Mudatsir. Nah,
polos ya, nggak ada Iya, lam alif, sod dan lam, nah nggak ada iya, ya. iya. Jadi secara makna dan lafaz, insya Allah ketika kita mengikuti di akhir ayat bacaan itu sudah sempurna, Nah, maka dia masuk dalam wakof tam, iya, iya. ya. Iya, Terima baik. kasih Bu Ustazah. Ya, sama-sama Ibu. Baik, kita Iya, baik. cukupkan. Alhamdulillah. Kita Ya. sempurnakan ya, Bu, ya. Dengan doa. Silakan, Ustazah. Baik, kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Ya, kita sudah belajar sama-sama membaca Al-Qur'an sama-sama pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini adalah bukti cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim, bukti cinta kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti mudah-mudahan Al-Qur'an ini akan menjadi penolong syafaat kita ketika kita berada di dalam kubur, berada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan catatan amal soleh di hadapan Allah, dan ilmu yang tadi sudah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah, terima kasih Bu Cantik Terima kasih Soleha. Sehat Ustazah selalu sampai bertemu Nurulizah. kita di hari Kamis ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, maaf lahir Ya. batin.